Pernah mikir nggak sih kenapa yang dibakar itu malah fasilitas umum seperti halte, markas Polri, jembatan penyeberangan, toko-toko rakyat, bahkan korbannya tuh ya warga biasa. Masalahnya halte tuh nggak bisa dibakar hanya pakai korek gas, butuh alat yang besar. Terus siapa yang sebenarnya memprovokasi? Siapa dalang yang ada di balik layar? Oke, ini semua connect lagi sama bukunya Robert Greene yang berjudul The 33 Strategies of War. Taktik yang pertama, divide and conquer strategy. Artinya strategi pecah belah dan kuasai. Contoh ngebakar emosi antar warga. Kayak misalnya warga dengan aparat, rakyat dengan rakyat, pribumi dengan keturunan Tionghoa. Akibatnya, energi rakyat terkuras untuk bertarung satu sama lain, bukan melawan elit yang menyebabkan kerusakan. Kalau kalian malah justru bertarung satu sama lain antar warga, selamat, kamu sudah masuk ke permainan para elit. Strategi yang kedua, the unpredictability strategy, artinya strategi kekacauan dan ketakutan. Ketika situasi tidak bisa diprediksi, rasa takut akan menguasai publik. Dan udah terlihat sekarang orang-orang pada panik. Jadi di strategi nomor 2 ini, kata bukunya, buat musuh panik dan kehilangan kendali melalui chaos. Strategi nomor 3 dibilang play on people's need to believe, ciptakan simbol musuh dan penyembuh palsu. Saat publik mulai bingung dan lelah, aktor kekuasaan bisa menciptakan penyembuh palsu. Tokoh atau elit yang seolah-olah pro rakyat padahal hanya memanen simpati. Sementara itu simbol musuh palsu seperti aparat, buzzer, atau etnis tertentu dijadikan kambing hitam. Jadi kata di buku ini, berikan publik sesuatu untuk disalahkan dan seseorang untuk disembah. Taktik yang keempat, the control chaos strategy, artinya strategi kekacauan yang diatur. Chaos bukan berarti sistem gagal, kadang justru disengaja agar semua pihak bingung, pecah fokus, dan akhirnya pasrah. DPR tetap bisa meloloskan agenda dalam gelap karena lampu sorot sudah diarahkan ke tempat lain. Kekacauan ini yang justru mereka harapkan, karena dalam kebisingan tidak ada yang bisa mendengar suara mereka. That's why mereka bisa tetap melakukan suatu agenda di dalam ruangan. Ini bisa menciptakan efek domino sosial dan trauma berkepanjangan, sementara itu dalangnya tetap tidak tersentuh. Coba komen, menurut kamu kira-kira siapa dalang di balik ini semua?